Ketemu lagi di channel otomotif, kita akan membahas tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Mengidentifikasi prosedur pada tempat kerja untuk mengidentifikasi bahaya dan menghindarinya. Pengertian K3 secara filosofi, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Menurut OHAS, Occupational Health and Safety Series, semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja yaitu UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Isinya adalah tempat di mana dilakukan suatu pekerjaan. Kemudian adanya tenaga kerja. Yang ketiga, bahaya kerja di tempat itu. Menurut Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3, setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih yang mengandung potensi bahaya, karakteristik produksi dan bahan produksi yang dapat menghasilkan kecelakaan baik ledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja, maka wajib menerapkan K3. Menurut Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu isinya adalah yang pertama, tempat kerja di mana pengusaha ataupun pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi mengandung resiko besar akan terjadinya kecelakaan, maka wajib menerapkan K3 di tempat kerja. Pengertian tempat kerja. Setiap ruangan baik yang terbuka, tertutup, bergerak, tetap, di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja dan adanya sumber bahaya yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja seperti ini. Tanda atau rambu-rambu K3, kita bisa melihat ini ada yang warnanya biru, kemudian lingkaran, kemudian ini merah lingkaran, kemudian ini ada hijau, kuning, putih. Apa maksudnya? Dasar-dasar rambu-rambu keselamatan kerja. Ada secara geometri bentuk lingkaran. Ini adalah lingkaran merah disilang, artinya adalah larangan, yaitu perintah yang tidak boleh dikerjakan. Ini lingkaran biru pejal, artinya kewajiban, perintah yang wajib dilaksanakan. Ini adalah segitiga yang di dalamnya warna kuning, artinya waspada, mengindikasikan potensi akan sebuah resiko. Persegi warna hijau, menyediakan informasi zona aman, pertolongan pertama, peralatan keselamatan. Persegi warna putih, ini ada yang merah ya, berarti pemadam api, menyediakan informasi mengenai peralatan pemadam api. Kemudian persegi putih, informasi umum, menyediakan informasi untuk umum. Ini dari sisi warna dan bentuk. Dasar-dasar dan contoh rambu-rambu keselamatan. Persegi warna merah, di dalamnya ada gambar rokok dan asap warna hitam. Ini adalah rambu dilarang merokok di area ini. Persegi biru, di dalamnya ada kaos tangan warna putih, menandakan rambu wajib menggunakan pelindung keselamatan tangan di area kerja ini. Kemudian segitiga ada tanda seru warna hitam, rambu waspada di area ini. Kemudian persegi, di dalamnya ada tanda plus putih,
yaitu rambu lokasi peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian persegi warna merah di dalamnya ada gambar pemadam dan api, menandakan rambu lokasi alat pemadam api ringan. Kemudian persegi warna putih di dalamnya ada gambar orang warna hitam, menandakan rambu lokasi toilet untuk pria. Berikutnya adalah rambu tanda waspada. Persegi warna kuning di dalamnya ada tanda seru, peringatan akan bahaya. Persegi dalamnya ada segitiga, dalamnya ada gambar api, yaitu bahan yang mudah terbakar. Ini ada gambar bahan ledakan, yaitu bahan mudah meledak. Ini ada gambar tengkorak, yaitu bahan beracun. Ini ada gambar bahan kimia, berarti bahan kimia keras. Ini ada gambar kipas, peringatan bahan radioaktif. Ini ada gambar Z, ya ini peringatan tegangan tinggi. Ini ada gambar tali, yaitu peringatan tali yang dapat putus. Ini ada gambar sinar, peringatan sinar laser. Ini ada gambar gelombang, yaitu peringatan area elektromagnetik. Ini ada gambar magnet U, peringatan area bermagnet. Ini ada gambar lingkaran, yaitu peringatan berputar otomatis. Ini ada gambar pisau, yaitu peringatan alur potong. Ini ada gambar jarum menusuk, yaitu peringatan akan barang tajam. Ini ada gambar baterai, peringatan bahan baterai ataupun aki. Ini ada gambar uap, peringatan permukaan panas. Contoh rambu tanda larangan, lingkaran merah disilang itu artinya larangan. Kemudian kalau di dalamnya itu ada rokok, berarti larangan merokok. Ada gambar cangkir, dilarang minum. Ada gambar sendok garpu dan pisau, dilarang makan. Ada sendok garpu, pisau, dan cangkir, dilarang makan dan minum. Ada gambar topi, dilarang memakai topi. Ada gambar forklift dilarang. Ada gambar mobil dilarang. Ada gambar sepeda dilarang. Ada gambar orang berjalan, yaitu pejalan kaki, dilarang. Ada gambar orang berlari, dilarang berlari. Ada gambar orang laki-laki perempuan berjalan, dilarang menyeberang. Contoh rambu kewajiban. Ini ada gambar lingkaran warna biru, di dalamnya ada tanda seru putih, peringatan wajib ditaati. Ada gambar pisau dan penutup, gunakan penutup pengaman. Ada gambar jaring-jaring pintu harus selalu tertutup. Ada gambar gembok, harus selalu terkunci. Ada gambar tuas, mematikan bila tidak digunakan. Ada gambar saklar, matikan bila tidak digunakan. Ada gambar orang mencuci tangan, cuci tangan sekarang. Ada gambar orang buang sampah, yaitu kebersihan harus selalu dijaga. Ada gambar panah segitiga, wajib mendaur ulang. Ada gambar kotak ditata, susunan dengan benar. Ada gambar orang mengangkat box, angkat dengan benar. Ada gambar bel, bunyikan klakson di sini. Tujuan dan manfaat alat pelindung diri. Yang pertama adalah melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja, meningkatkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Manfaatnya, melindungi sebagian ataupun seluruh tubuh dari potensi kecelakaan dan mengurangi resiko akibat kecelakaan. Gunakan APD alat pelindung diri sesuai dengan perundang-undangan, misalkan pada saat ketinggian seperti ini. Kebersihan di lingkungan kerja, gunakan peralatan kebersihan, misalkan untuk sapu, lap, penghisap debu, kemudian tanda, misalkan lantai yang basah. Ya. Ini adalah bentuk suasana bengkel kerja yang bersih dan mengikuti aturan
K3. Penempatan dan mengidentifikasian jenis pemadam kebakaran, penggunaan dan prosedur pengoperasian di tempat kerja. APAR. Klasifikasi kebakaran. Kelas A, bahan padat bukan logam. Kelas B adalah bahan bakar cair, ini seperti bahan bakar ya, bensin. Kelas C adalah kebakaran listrik. Kelas D adalah kebakaran karena bahan logam, misalkan pengelasan yang panas. Alat pemadam api ringan ataupun APAR, ada yang satu terbuat dari air, yang kedua dari busa dan foam, yang ketiga dari CO2, yang keempat dari serbuk kimia. Klasifikasi kebakaran dan APAR yang cocok. Kebakaran kelas A, APAR yang cocok adalah APAR water ataupun air, busa, dan serbuk kimia. Kebakaran kelas B, APAR yang cocok adalah CO2, busa, dan serbuk kimia. Kebakaran kelas C, APAR yang cocok adalah CO2 dan serbuk kimia. Kebakaran kelas D, APAR yang cocok adalah APAR khusus dan serbuk kimia. Oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi bahaya yang ada di lingkungan kerja dan kita sediakan APAR sesuai dengan potensi bahaya yang mungkin terjadi. Terima kasih.